Sedih kali Kinan nangis, nggak berani nengok saya, nggak tega. Dia lagi di Kinan lagi di ruangan situ, tapi dia di sebelah agak ke kiri dikit, dia agak siku, jadi nggak kelihatan dari sini. Saya sengaja nggak ngelihatnya karena nggak sampai hati. Di situ ada dia sama mama aja doang. Kiara, sini. Tuh, Kinan nangis terus, kasihan. Sedih saya mau nangis rasanya. Tapi apa, alhamdulillah untuk dana kami sudah masuk di asuransi Allianz. Kasihan Kinan. Penyakit Kinan tuh kami belum tahu, jadi ini kami cek ke dokter Tony ya. Ciri-cirinya itu gejalanya dia bengkak-bengkak, tapi bengkaknya berpindah-pindah. Dia bengkaknya di tangan siku kemarin, sekarang tadi bengkaknya dia di tangan kiri, kirinya bengkak dan kaki kiri di ujung bengkak, jadi dia nggak bisa jalan. Terus dia kalau malam geletar-geletar gitu, kayak perutnya keras gitu, kayak dia seperti kayak kedinginan gitu, gemetaran. Jadi ini nangis terus, dia kasih ini, saya nggak tega ngeliatnya. Ya Allah, semoga anak saya, bantu doanya kawan-kawannya, anak saya supaya penyakitnya nggak mengerikan, maksudnya nggak parah ya. Nah, papa belikan dulu yang ipinnya, yang ipinnya aja ya ini. Nanti kalau Kinan udah sembuh, papa belikan upinnya, oke? Oke Nan. Nanti kalau Kinan sembuh, papa belikan yang upin. Ini sementara belikan ipin dulu. Oke. Mau? Ini dia guys. Jadi dia minta ipin upin karena dia lagi sakit. Saya mau belikan ipinnya aja. Ntar kalau dia udah sembuh, saya beliin yang upin. Upin ya. Oke. Mau? Ipin dulu. Oh, ipin dulu. Ya, belum ada duitnya. Ntar kalau dia udah sembuh baru dibeli upinnya. Ya. Di sini Kak. Ipin kan? Ya, ipin. Nah, jadi kalau adik sembuh, papa beli upinnya ya nak. Oke. Kakak mau apa? Kakak mau apa? Hari kedua untuk pengobatan Kinan di klinik Oloan. Hari ini bulan Juni tanggal 2 2020. Kinan sudah tahu bakal dia diobati, jadi dia nangis karena dia udah tahu tempatnya, udah hafal nih yang kemarin. Nah, kita tinggal nunggu dokternya, masih ada pasien yang lama, yang sebelumnya udah ada pasiennya, jadi kita tunggu dulu. Dokter Tony masih meriksa pasien semua. Si Kinan tadi sudah diperiksa di rumah sakit Oloan. Jadi kesimpulannya ternyata dia terkena penyakit, ada berapa macam tadi, ada penyakit kurang darahnya itu drastis sampai sekitar darah dia tinggal 400, yang normalnya itu sekitar darah dia sekitar berapa tadi ya, jauh dari normal lah, seperempatnya yang normal. Terus untuk demamnya dia demam rematik, jadi demam itu panasnya itu bisa membuat badan bengkak-bengkak. Jadi Kinan badannya kan bengkak-bengkak, jadi itu juga terpengaruh dari situ. Terus ada juga penyakit kekurangan sel darah putih, dan itu juga drastis hilangnya. Jadi dokter menganjurkan untuk Kinan anak saya harus langsung dikasih darah, langsung transfusi darah karena sudah terlalu sedikit darahnya. Nah, jadi itu dianjurkan darah saya. Sementara saya itu takut banget sama jarum. Aduh, aku nggak berani betul. Tadi sudah cerita sama istri, saya minta tolong untuk papanya yang untuk transfusi darah, tapi ini kita lagi coba untuk ngebujuk papa mertua saya untuk transfusi darah ke Kinan.
karena saya nggak berani dari kecil sampai besar saya nggak pernah donor darah. Karena apa? Karena saya takut sama jarum. Nah, jadi ini saya tunggu. Ini kita tunggu dulu kabar dari papa. Tuh, udah manggil tuh ini. Nah, ini teman-teman ya. Aku sempatin tuh buat video dan ternyata kami sudah berembuk sama keluarga masalah tadi tentang penyakit Kinan. Kami sudah merasa agak curiganya di mana darah Kinan yang sel darah putih dan sel darah merah itu berkurangnya drastis, tapi Kinan tidak ada kecelakaan, Kinan tidak ada mengeluarkan darah. Jadi kami semua sekeluarga bertanya-tanya nih. Nah, jadi kami punya kesimpulan ada dua cara. Yang pertama, kami tanya dulu ke orang yang pintar yang mengetahui tentang penyakit ini. Yang kedua, kami kalau memang dia sudah tidak seperti itu, maksudnya kita sangkakan, kita balik lagi ke medis, ke rumah sakit. Nah, tadi saya sama istri saya dan sama abang ipar saya pergi ke seseorang yang mengetahui tentang penyakit seperti itu. Nah, dalam perjalanan kami ngobrol-ngobrol sama istri, apa mungkin gitu. Tapi saya dari dulu kan percayanya hanya kepada Allah ya, dan juga masuk akal juga karena Allah itu menciptakan manusia dan jin, setan, iblis. Jadi saya agak masuk di akal. Akhirnya kami di jalan pergilah. Sesampainya di rumah orang yang pintar itu, ya tanda kutip apa ya, orang yang mengetahui tentang gaib atau paranormal, tapi yang Islamnya, maksudnya yang beragama Islam, kami datengin. Nah, jadi sampai di tempat kami menanyakan anak kami seperti ini, jadi ini. Lalu bapak itu menjawab, dia mengatakan seperti ini, apakah anak ini saya kasih bahasa yang formal ya, kalau bukan bahasa Medan itu saya kasih bahasa normalnya. Apakah anak kamu kalau malam itu seperti susah tidur, terus menangis, terus kakinya dilipat gitu, kakinya dilipat, terus dia benci sama papanya, benci sama ayahnya. Yang dibilang itu benar semua gitu. Jadi iya benar, selama ini si Kinan sama aku benci banget, tapi tiba-tiba mau gitu ya. Si paranormal itu juga bilang ya, dia kadang-kadang tiba-tiba mau sama papanya gitu. Iya gitu juga. Terus kaki si Kinan itu dilipat gitu, setiap malam tuh dilipat gitu. Saya bertanya sama istri saya, nah kaki si Kinan seperti itu ya, kenapa seperti itu ya, kok berlipat gitu. Saya sudah pernah menanyakan tapi saya belum tahu yang. Nah, tahunya karena bapak itu bilang kaki dia kalau malam dilipat gitu. Iya, ternyata iya pak, benar saya bilang, iya dilipat. Terus dia kalau malam tuh nggak bisa tidur, gemetaran setiap jam, sekitar jam 11 atau jam 1 atau jam 3 gitu. Jadi semua kata-katanya kami masuk kesimpulan, dan saya juga dari nalar pikiran saya percaya bahwasanya Allah menciptakan penyakit yang dibuat oleh jin gitu. Jadi saya berbukan keluarga, saya mencoba dulu untuk masukkan mengobati Kinan di tempat paranormal dulu gitu. Saya coba dulu sebelum saya transfusi darah seperti tadi, karena saya tanyakan kemanapun, kalau memang ke medis, kalau memang dia penyakitnya itu non medis, kalau mau obati medis pun itu nggak bakal sembuh ya. Jadi kami coba dulu sama istri saya, nanti malam kami mau datangi lagi, karena tadi kebetulan tidak bisa ngobati karena dia pakai hari ngobatinya, nggak hari Kamis ngobatinya. Jadi ini kan masih hari Selasa, Rabu, Kamis 2 hari lagi. Cuman kami kan kasihan kalau Kinan nanti malam Kinan pun kesakitan lagi, kami takut. Jadi kami nanti sore mau ke rumah paranormal tadi. Jadi kan nanti sore kami mau kesana lagi untuk membuat penangkal dulu untuk Kinan, supaya 2 malam ini dia nggak bakal penangkal untuk tidak diganggu kunyang. Jadi tadi saya belum kasih tau ya, ternyata Kinan dicurigai terkena penyakit palasik. Palasik itu seperti kunyang ya, itu seperti jin atau setan kunyang, itu yang menghisap darah anak-anak kecil.
kalau teman-teman yang belum tahu kunyang, share aja di Google, share di Google kunyang, itu pasti udah ada itu di Google, karena itu banyak yang nge-share di YouTube untuk penyakit seperti itu. Jadi penyakit kunyang ini biasanya dibuat terkena penyakit untuk anak-anak. Nah, jadi nanti sore kami mau ke sana untuk mengobat penangkal kinan dulu sementara untuk untuk hari Kamis. Nah, nanti saya videoin lagi sampai sana ya. Kalau dikasih sama paranormalnya saya videoin, kalau enggak ya nggak apa-apa ya.